Yang mau saya bahas ini ada 4. Yang pertama kita bahas yang ke depan adalah elok. Kenapa 4? Yang pertama elok, yang kedua maju, yang keempat amanah, yang kelima sejahtera. Itulah dia slogan dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Allahu Akbar. Yang pertama elok dulu. Kira-kira kalau kita jumpa dengan orang malam ini, masyarakat datang, yang dipakainya baju yang elok atau baju yang lusuh? Baju yang elok. Tenda yang dipakai malam ini tenda yang elok atau tenda yang jelek? Tenda yang elok. Pentas malam ini lengkap dengan bunga-bunganya. Pentas yang elok atau pentas yang lapuk? Pentas yang elok. Maka insya Allah Kabupaten Bengkulu Selatan ini selamanya elok insya Allah. Bahasa Arabnya elok itu jamal. Apa bahasa Arabnya? Jamal artinya elok, pakai alif. Jamal. Tapi kalau tidak pakai alif, jamal onta. Innallaha jamilun. Allah maha elok. Yuhibbul jamal. Dan Allah suka kepada yang elok. Saya dari Pekanbaru sudah bawa baju, mau dipakai tausiah di Bengkulu Selatan. Tapi rupanya baju saya dianggap orang Bengkulu Selatan tak elok. Diganti dengan baju batik khas Bengkulu Selatan. Saya tadi dari hotel bawa sorban, sampai di sini diganti Pak Bupati dengan sorban yang elok. Celana aja yang tak diganti mereka. Segan dia saya buka celana. Begitulah orang Bengkulu Selatan ini suka pada yang elok. Maka kita jaga yang elok-elok di Bengkulu Selatan supaya kekal abadi, terjaga, terpelihara insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malam ini semua yang hadir nih dengan pakaian jilbab macam-macam. Ada yang warna hijau daun. Hai guys. Ada yang adik-adik pakai baju hijau. Ada yang pakai jilbab hitam. Ada yang pokoknya banyak. Yang tak saya sebut jangan tersinggung. Semua yang elok-elok ini disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alam. Tapi sesuaikan elok pakaian, sesuaikan elok baju, sesuaikan elok tenda dengan eloknya akhlakul karimah. Apakah orang Bengkulu Selatan ini akhlaknya elok? Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah menyaksikan orang Bengkulu Selatan akhlaknya elok-elok. Mana buktinya elok? Mereka tak mengamuk. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan kata sambutan. Semuanya tenang, tak ada yang bersuara sedikit pun. Bapak Bupati menyampaikan sambutan. Mereka minta ke depan. Maju Pak Bupati. Di tempat lain Bupati kata sambutan, semuanya minta cepat selesai. Tapi di Bengkulu Selatan semuanya tenang. Sesuailah dengan slogannya emas. Yang pertama adalah elok. Maka ibu bertanggung jawab menjaga anak-anak ibu supaya akhlaknya menjadi anak yang berakhlak elok, akhlakul karimah. Amin ya rabbal. Dari mana Ustaz tahu anak-anak di Bengkulu Selatan ini akhlak anak-anaknya elok? Anak-anak kecil melambaikan tangan memanggil-manggil saya. Masya Allah. Kenapa anak-anak kecil ini memanggil Ustaz? Itu menunjukkan bahwa di rumah emaknya, ayahnya selalu menontonkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Itu maka anak-anak ini kenal. Itu maka anak-anak ini datang. Itu maka anak-anak ini melambai. Kalau di rumah dia cuma menonton game online, kalau di rumah dia cuma nonton Upin Ipin, Jarjit,
Meme Bang Saleh, kalau di rumah dia tidak dididik dengan tausiah, apakah mungkin anak-anak ini kenal dengan Ustadz Somad? Saya pertama kali datang ke Bengkulu Selatan kan, ibu tahu gimana rasanya pakai batik Bengkulu Selatan ini? Jangan bilang panas, bagus. Nanti pas saya tanya gimana batiknya, jawab elok. Oke? 1, 2, 3. Gimana batiknya? Elok. Udah direkam tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bajunya elok, pentasnya elok, tapi kalau anaknya kena narkoba, kena zina, kena LGBT, kena ganja, kena sabu-sabu, mau? Mudah-mudahan anak bapak ibu semuanya elok akhlaknya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sekarang banyak perempuan ingin tampil elok, mukanya putih, tangannya hitam. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Betul pula kata orang. Sekarang banyak perempuan ingin tampil elok, gelang emas elok, cincinnya elok, rantainya elok, gelang kaki elok, lakinya meninggal. Kenapa? Banyak tagihan. Darah tinggi naik, jantung koroner naik, asam urat naik, asam lambung turun. Tapi di Bengkulu Selatan semuanya elok. Wajah bukan karena putih, wajah elok bukan karena lipstik, wajah elok karena bekas wudhu tahajud di tengah malam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekarang banyak perempuan kalau mau pergi kerja wajahnya elok, bajunya elok, betul? Tapi kalau di rumah macam mak lampir. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Betul semua kata orang. Sekarang banyak perempuan kalau mau dia keluar, mau ke pasar, tampilannya elok, jilbabnya elok, pakaiannya elok, tapi kalau dia di rumah macam sundel bolong. Tapi yang begitu tidak ada di Bengkulu Selatan, karena semuanya sudah elok zohirnya, elok batinnya, insya Allah. Mudah-mudahan ibu dijaga semua, insya Allah. Ini Ustadz Somad ini dari tadi ibu aja, dia bilang ibu aja. Oke bapak, banyak bapak-bapak kalau mau berangkat kerja bajunya elok, celananya elok, sepatunya elok, tapi kalau dia di rumah pakai celana pendek, lututnya bekudis, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Betul kata saya ini? Kecuali di apa nama ibu kota Bengkulu Selatan nih? Mana? Saya bertanya karena saya tengok tulisannya mana, tapi cara membacanya mana. Ah, ini jadi macam-macam bahasa Inggris juga dia. One dibaca one, mana tulisannya, tapi dibaca mana. Mudah-mudahan bapak ibu semua elok zohirnya, elok juga batinnya, insya Allah. Amin ya rabbal. Kita ketika bercermin menengok muka kita, wajah kita di kaca, kita minta sesuai elok di rupa, elok di akhlak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau elokkan wajahku, maka elokkanlah akhlakku. Ibu siap jaga akhlak anak-anaknya, bapak siap jaga akhlak anaknya.
Kenapa masyarakat Bengkulu Selatan ini bisa elok? Karena bapaknya dan ibunya sama-sama menjaga. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya elok, ibunya elok, anaknya elok. Ibunya sundil bolong, bapaknya genderuwo, anaknya tuyul. Tapi kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, memilih pemimpin yang baik, masyarakat kita pun menjadi baik. Itulah dia yang pertama, namanya Sudah habis 15 menit. Yang pertama disampaikan Ustaz Somad adalah elok. Elok zohir, elok batin, elok pakaian, elok wajah, elok akhlak, elok bapak, elok ibu, elok anak, eloklah Bengkulu Selatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siap kita jaga keelokan ini? Boleh saya pindah ke sana? Tak boleh pun saya pindah juga. Sekarang saya ke sebelah kanan. Mas, E-nya elok, M-nya maju. Apanya yang maju ini? Maju peradaban, maju gedung. Maka kita kalah dengan Fir'aun, karena Fir'aun bisa membangun piramid di Mesir. Betul? Kalau sekedar maju peradaban, maju pakaian, sekarang katanya pakaian yang paling maju adalah pakaian yang terbuka. Mohon maaf banyak anak-anak. Kalaulah pakaian yang paling maju pakaian terbuka, maka yang paling maju adalah monyet. Karena monyet tak berpakaian sama sekali. Betul? Maka makna maju adalah maju dalam bidang pendidikan agama. Itulah kemajuan. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pendidikan agama di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah maju? Anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan wajib bisa tulis baca. Siapa yang tak bisa tulis baca, anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan, maka dia akan dipindahkan ke kabupaten lain. Hati-hati, ini anak-anak Ustadz ini sudah bisa tulis baca. Tulis Arab sudah bisa. Tolong Pak, angkatkan satu, naikkan ke sini. Saya mau ngetes satu orang. Pak Satpol PP, Pak Polisi, yang dari sini nih, angkat satu orang. Angkat. Saya mau mengetes. Siapa namanya, Nak? Rahmat Hidayatullah. Rahmat Hidayatullah. Tolong bacakan surat pendek anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang saya mau tanya, apakah anak SD dan SMP di Bengkulu Selatan bisa baca Quran? Sudah melihat buktinya? Saya tidak percaya omongan Pak Bupati. Tapi setelah melihat langsung, mendengar anak SD, kelas berapa udah? 4. Kelas 4 SD. Anak-anaknya aja begini, apalagi bapaknya. Anak-anaknya aja pandai, apalagi ibunya. Nah, semoga jadi anak soleh. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan Rahmat Hidayatullah beserta seluruh anak-anak di Bengkulu Selatan ini anak-anak yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk Ananda Rahmat Hidayatullah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang ada di Bengkulu Selatan, jangan kenapa cuman SMP?
Tadi Ustaz Somad bilang SD, cuman SMP. Kenapa SMA tidak? Karena SMA tanggung jawab gubernur. Bupati kekuasaannya cuman SD, SMP. Maka kalau ada anak SMA tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka gubernur. Kalau ada anak SMP tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka, saya nggak ada ngomong. Nah, jadi kalau sudah pendidikan agamanya maju, silakan bangun gedung yang tinggi, silakan bangun jalan tol, silakan. Insya Allah dia akan menjaga gedung-gedung, dia akan menjaga. Apakah Kabupaten Bengkulu Selatan ini sudah maju dalam pendidikan agama? Saya menyaksikan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, dan kita semua menjadi saksinya. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jelas? Gedung dibangun, pendopo cantik, tapi pendidikan agama tidak maju. Malam-malam datang mereka kemari, dicopotnya keramik, dirusaknya tiang, dihancurkannya semua. Betul? Tapi kalau dia diajarkan pendidikan agama, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak bohong, dia tidak takut pada Satpol PP, dia bukan takut pada polisi, tapi dia takut pada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya saking semangatnya tausiah di Bengkulu Selatan sampai lupa mengucapkan yang terhormat Bapak Bupati Bengkulu Selatan beserta Ibu Ketua Penggerak PKK, yang kita hormati Ketua Panitia, yang sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Selatan. Itulah saking semangatnya, luar biasa. Tak saking semangat, tak saking bingungnya lah. Disediakan pentas tinggi macam pas acara sunan. Begitulah orang Bengkulu Selatan menghormati dan memuliakan Ustadz Abdul Somad. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'ulahu, doakanlah. Saya hanya mampu mendoa semoga Allah tetap menjaga generasi anak bangsa di Bengkulu Selatan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa minum jamu beras kencur. Sudah lama Abdul Somad tausiah dan ceramah, baru di Bengkulu Selatan dihadapkan air mancur. Insyaallah, luar biasa. Adik-adik yang kepanasan, masuk ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah, emak-emak yang anaknya tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena di Bengkulu Selatan sudah diperdakan peraturan daerah, peraturan bupati, anak SD, anak SMP wajib bisa tulis baca Al-Quran. Inilah yang akan menolong Pak Bupati di hadapan Allah nanti, insya Allah. Anak-anak nih bisa baca Quran, anak-anak nih bisa paham isi sholat. Walaupun Pak Bupati sudah selesai nanti, walaupun beliau tidak menjabat, kalau sudah pensiun, pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ini nanti akan SMA, anak ini kuliah, anak ini jadi polisi, anak ini jadi tentara, anak ini jadi pemimpin, jadi anggota dewan. Mereka mendapat pendidikan yang baik. Ketika ditanya, kau dari mana? Saya dari SD dan SMP di kampung saya di Bengkulu Selatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak ini apakah dipaksa Pak Camat tadi datang? Tidak. Ini apakah dikerahkan ini datang? Bapak Bupati memaksa Pak Camat, Pak Camat memaksa Pak Kades, Pak Kades memaksa Pak RT, tolong datangkan semua ke pendopo. Kalau tidak datang, non-job. Ini datang karena terpaksa atau karena lillahi ta'ala?
Ada pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Begitulah kalau orang sudah maju ilmu agamanya, dia datang dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ke depan semakin maju pendidikan agama, semakin baik fasilitas masjid, semakin maju sekolah agama, pondok pesantren, sehingga aman damai negeri kita insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi kata Pak Bupati, jamaah haji dari Bengkulu Selatan sudah berangkat, mudah-mudahan kita bisa menyusul ke sana insyaallah. Kalau pendidikan agamanya maju, cari duit, banyak duit, rajin dagang, tanam sawit, cari ikan, tapi tujuannya adalah lillahi ta'ala. Silakan bangun gedung yang tinggi, silakan maju dalam bidang ekonomi, tapi kemajuan yang pertama adalah kemajuan dalam bidang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis 15 menit. Gak mungkin jam saya bohong. Tadi saya mulai jam setengah 9 sampai kurang 15. Kemari pas jam 9. Sekarang saya berpindah ke depan. Ini yang paling berat ini. Ini yang paling berat. Elo, M, maju, A, aman. Apakah Bengkulu Selatan ini aman? Kenapa aman? Ada Pak Kapolres. Pak Kapolres tidak akan berani menangkap. Kenapa tidak berani menangkap? Kalau tidak dituntut oleh Pak Kajari. Kejaksaan negeri, kita doakan dua orang ini yang paling ditakuti perampok, penyamun, koruptor, mudah-mudahan mereka istiqomah. Godaan yang paling kuat adalah godaan untuk mereka berdua. Kalau mereka kuat, kalau mereka istiqomah, kalau mereka tahajudnya tiap malam, kalau puasa sunatnya tak tinggal, mereka selamat dari api neraka jahanam. Tapi kalau mereka tidak istiqomah, maka mereka akan berani. Kalian awas nak tangkap. Aku aja tak berani. Maka negeri ini terjaga, terpelihara kalau orang yang memegang pistol, yang memegang palu hakim, orang-orang yang amanah. Itulah dia yang ketiga. E, elok. M, maju. A, aman atau amanah? Aman atau amanah? 3. Alif, mim, nun. Saya ulang sekali lagi. 1. Alif. 2. Mim. 3. Nun. Dari 3 huruf ini keluar 3 kata. Yang pertama, alif, mim, nun, iman. Apa namanya? Iman. Yang kedua, alif, mim, nun, amanah. Yang ketiga, alif, mim, nun, aman. Kalau orang beriman, pasti dia amanah dan insya Allah akan aman. Kenapa tidak aman? Karena tidak ada amanah. Kenapa tidak ada amanah? Karena tidak ada iman. Kita doakan Pak Bupati, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ibu Ketua Penggerak PKK, semuanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Amin. Amanah. Amin. Sehingga kalau mereka beriman dan amanah, amanlah Bengkulu Selatan ini insya Allah. Bengkulu Selatan ini aman atau tidak aman? Saya bersaksi dengan mata kepala saya, Bengkulu Selatan ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Emasnya tak tanggal. Padahal tidak pakai pagar besi. Ini malam-malam tidak dikawal, tak dijaga. Tapi emas tak ada satupun yang hilang. Mudah-mudahan tetap aman sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Bupatinya bagus, Kapolresnya bagus, Dandimnya bagus. Apa lagi? Kajarinya bagus, amanah.
Tapi kalau istrinya mak lampir, maka mereka juga akan bengkok. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau perempuan ini dari tulang rusuk, dipaksa lurus, dia akan patah. Tapi kalau diikut, dia akan bengkok. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau perempuan ini diikut, kita akan jadi bengkok. Ustadz kalau ikut perempuan, nanti jadi ustadz bengkok. Bupati kalau ikut perempuan, jadi bupati. Berani kalian, ada orangnya. Polisi kalau ikut perempuan, jadi polisi. Anak kecil berani pula. Tentara kalau ikut perempuan, jadi tentara. Kalau perempuannya bengkok. Tapi kalau perempuannya istiqomah macam ibu-ibu kita ini, insya Allah bapaknya jadi baik, bupati jadi baik, kapolres jadi baik, dandim jadi baik, kajari jadi baik. Itu karena istri yang solihah. Apa pula soman? Kata Nabi, siapkan 3 kalau mau bahagia. Berapa? 3. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang selalu berzikir. Yang ketiga, mar'atun solihah, istri yang solihah, yang senantiasa menenangkan suaminya. Maka insya Allah saya yakin dan percaya, dari jilbabnya yang panjang, dari tatapan matanya, dari akhlakul karimahnya, bapak-bapak kita menjadi baik karena ibunya solihah insya Allah. Amin ya rabbal. Saya ketemu dengan bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumisnya melintang. Kata dia, saya ini dulu penjahat Pak Ustadz, saya ini dulu peminum, saya ini dulu buat maksiat Pak Ustadz. Kenapa bapak jadi baik? Saya sangka dia jawab, karena saya mendengar ceramah Ustadz Somad. Ternyata bukan itu jawabannya. Jawabannya apa? Karena waktu malam istri saya ngomong 5 kata. Apa kata dia Pak? Nanti kalau abang mati gimana? Perempuan tidak perlu pakai ayat, perempuan tak perlu tabligh akbar, perempuan tak perlu pakai hadis, cukup pakai 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang-ngiang di telinga saya Pak Ustadz. Tengah malam jam 2 saya tak bisa tidur. Nanti kalau abang mati gimana? Akhirnya laki-laki menjadi baik karena perempuan yang baik. Kita doakan semua ibu-ibu ini orang-orang yang solihah semua. Karena mereka dipilihkan Allah. Ibu, perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Pak Bupati. Ibu, perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Pak Kajari. Ibu, perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Bapak Kapolres. Siap ditempatkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Bukan cemen-cemen itu. Itu bukan kaleng-kaleng itu. Ini adalah perempuan-perempuan baja, perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang solihah, yang tidak akan mempan disogok dengan apapun, karena dia tahu bahwa dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan supaya bapak ibu baik. Kalau bapak ibu baik, Kabupaten Bengkulu Selatan ini ada di ujung jari bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan bapak-bapak kita amanah, adil semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tausiah terakhir saya malam ini. Kemarin kami di Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau naik mobil ke Muko-Muko. Jam 7 pagi tadi kami dari Muko-Muko sampai jam 4 sore ke Bengkulu Selatan. Kalau menurut logika akal, malam ini saya tak bisa bersuara menggelegar. Suara saya lembut aja. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita istiqomah. Tapi kenapa Ustaz malam ini menggelegar? Karena saya berhadapan dengan mereka yang masih aktif dan ada jabatan. Pistolnya masih besi. Untuk apa kita ceramah depan orang yang pistolnya tinggal pistol air? Itu pun macet-macet. Saya masih berhadapan dengan mereka yang masih punya jabatan, punya kekuasaan, punya tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa berapi-api Ustadz ini? Tadi dikasih Pak Bupati makan sup tunjang.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat jahat, tidak ada niat buruk, tidak ada niat baik. Kalau ada orang tua